Keset harum menggigit kuat, rasa seperti perawan. Ini ada satu tip dari Nabi Muhammad SAW agar milik istri menjadi keset, rapet, wangi, harum. Pokoknya menggigit kuat, rasanya seperti perawan lagi. Oleh sebab itulah, mari perhatikan tip dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang sudah memiliki pasangan istri atau sang istri yang langsung mendengarkan video ini, maka perhatikanlah, ada satu tip dari Nabi Muhammad SAW. Jika ia mendengarkan video ini kebetulan sang suami, tolong didengarkan untuk istrinya. Jadi ini amalan dilakukan oleh sang istri. An Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi, bahwa sesungguhnya seorang wanita sa'alat telah bertanya oleh dia wanita an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghusliha tentang mandinya dia minal mahidi daripada haid. Ceritanya ada seorang sahabat wanita, sahabiyah, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya masalah bagaimana cara dia mandi setelah haid. Fa'amaraha kaifa taghtasilu, lalu perintah oleh Nabi Muhammad SAW kepada imra'ah, kaifa taghtasilu, bagaimana tata cara mandi oleh dia. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Ini sabda Rasulullah, khudhi, ambillah oleh engkau, firsatan, pada satu potongan, min miskin, daripada minyak misik. Nah, minyak misik kok potongan, bagaimana ini caranya? Kan minyak misik itu kan tetesan atau dioleskan begitu. Nah ini khudhi, ambillah oleh engkau, firsatan, pada satu potongan, min miskin, daripada minyak misik. Nah, penjelasannya adalah satu potong kapas atau kain. Tetapi para ulama sangat menganjurkan kapas. Kapas itu lembut halus. Kapas itu diolesi dengan minyak misik. Minyak misik ini harus minyak misik, tidak boleh yang lainnya. Adapun minyak misik itu bisa diketik di sekarang ini kan sudah canggih ya, bisa diketik di media sosial lah. Minyak misik di Google bisa, ketik aja minyak misik. Ada dua macam, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Nah, boleh yang warna putih, boleh yang warna hitam, ya boleh, pokoknya minyak misik. Ambillah satu potong kapas yang diolesi minyak misik, fatatahhari biha, lalu bersucilah oleh engkau, sabda Rasulullah, biha, dengannya minyak misik itu, firsatan miskin. Qala, ceritanya ini begini. Qala, setelah berkata oleh dia wanita itu, kaifa tatahharu, ya Rasulullah, bagaimana saya ini cara bersuci? Cara bersuci saya bagaimana? Qala tatahhari biha. Qala,
Bersabda oleh Rasulullah, tatahhari biha, bersucilah oleh engkau biha dengan firsah mim miskin. Namanya wanita yang ditanya Rasulullah, tanya lagi, qalat kaifa? Qalat, berkata oleh dia, kaifa, bagaimana caranya? Masya Allah. Qala, bersabda oleh Rasulullah, subhanallah, tatahhari, sampai Rasulullah menyebut subhanallah begitu. Nah, ini seorang wanita datang bertanya bagaimana tata cara dia mandi, kan begitu. Nah, kalau wanita cantik masih muda bagaimana nih? Kemudian Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana cara mandinya. Jadi setelah haid sebelum mandi itu kita mengambil satu potong sedikit ya kapas yang diolesi minyak misik. Kemudian minyak misik yang ada di dalam kapas itu ditempelkan di itulah di lubang keluarnya haid. Nah, itu juga keluarnya ya. Jadi lubang keluarnya haid itu tempat masuk keluarnya gitu. Kemudian karena wanita itu masih bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya, maka Rasulullah sampai berzikir subhanallah, tatahhari. Tatahhari, bersucilah oleh engkau. Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fastadabtuha ilayya. Karena wanita itu bertanya bagaimana berulang-ulang, maka aku tarik dia kepadaku, tak tarik itu. Ditarik maksudnya itu didekatkan kepada Sayyidah Aisyah, ditarik mendekat. Inilah seorang istri Nabi yang cerdas, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wanita itu ditarik mendekat kepada Sayyidah Aisyah. Fakultu, lalu berkata oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, tatabba'i biha atharat dami. Tatabba'i mengikutkan oleh engkau, tempelkan yang satu potongan kapas yang ada minyak misiknya yang sudah kamu oleskan minyak misik itu, tempelkan biha dengannya firsutan memiskin atharat dami, pada bekasnya darah. Tempelkan ya. Kalau nanti rasanya itu semakin perih, berarti banyak bakteri. Jadi kalau misalnya setelah haid sebelum mandi, maka ingat ditempeli kapas yang sudah ada minyak misiknya. Dibiarkan dulu beberapa menit. Kalau semakin perih berarti itu menandakan bahwa si wanita itu banyak bakterinya, ada penyakitnya. Dan lama-kelamaan nanti perihnya akan semakin memudar, semakin hilang. Nah, kalau misalnya nih besoknya haid lagi, ya begitu lagi. Insya Allah untuk haid yang kedua, yang ketiga, tatkala dikasih kapas yang ada minyak misiknya, itu insya Allah akan berkurang perihnya. Nah, ini hadisnya sahih loh, riwayat Imam Bukhari. Akhrajah al-Bukhari, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 314. Jadi sekali lagi, video ini bisa diperlihatkan kepada istrinya masing-masing kalau menginginkan milik istrinya itu semakin kesat, harum wangi. Jadi tidak apek, tidak pesing ya gitu. Jadi ini kesat, harum kan gitu, harum wangi. Kemudian tidak ada keputihan, menghilangkan keputihan, kemudian bakteri, pokoknya yang disitulah. Kemudian rasanya ya seperti perawan begitu. Coba aja lah. Ini kami sendiri sudah membuktikan untuk istri-istri dan juga ibu-ibu jamaah pengajian kami sudah membuktikan, dan ternyata suaminya juga bilang jujur, iya luar biasa. Tip dari Rasulullah SAW. Demikian, silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.